Bacaan dari kitab Yeremia. Pada masa Raja Yosia, turunlah firman Tuhan kepadaku, Yeremia, sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamu-lah aku bertopang, mulai dari kandungan.
Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang darimu. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang darimu, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang bergaung atau canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan tidak bertindak kurang sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak cepat marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas kelaliman, tetapi atas kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, hilanglah yang tidak sempurna itu. Ketika masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak pula. Tetapi sekarang, setelah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang kita melihat gambaran samar-samar seperti dalam cermin,
tetapi nanti dari muka ke muka. Sekarang aku mengenal secara tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, sebagaimana aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini: iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, "Pada hari ini genaplah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya." Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Tentu kamu mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hei tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini saya yakin pesannya begitu biasa atau biasa kita dengar, dan bagaimana kisah Yesus ini yang seringkali juga tidak mudah dipahami oleh orang-orang zamannya. Bagaimana kehadiran Yesus ini juga mungkin menjadi misteri bagi orang-orang tertentu, dan bahkan kalau kita tahu
ini Yesus berada di kota asalnya sendiri. Maka sebenarnya warta keselamatan itu menjadi berita yang mau tidak mau memang harus ada campur tangan Allah di dalamnya. Bagaimana kehendak Allah atau warta keselamatan itu ternyata juga harus mendapatkan campur tangan dari Allah. Sehingga apa? Sehingga pewartaan sekali lagi bukan pekerjaan pribadi, pekerjaan manusia itu, tetapi harus menjadi kehendak Allah dan pekerjaan Allah sendiri. Salah satu dokumen gereja yang juga disampaikan kepada kita semua, bagaimana menjadi pewarta, bagaimana menjadi sarana kabar gembira. Tidak lain adalah kita harus menyadari pesan itu, dan bagaimana kabar gembira itu juga harus diberikan dengan semangat yang gembira. Karena apa? Karena sekali lagi, kabar gembira atau warta keselamatan adalah campur tangan Allah sendiri. Maka mungkin bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sering memberi renungan, tetapi kok tidak ada buahnya, sepertinya saya memberi renungan kok tidak ada hasilnya, kok sepertinya dunia ini tidak semakin baik, dan seterusnya. Mungkin kita harus menyadari yang lebih mendasar seperti Injil hari ini, bahwa semuanya adalah campur tangan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, di tengah-tengah kita juga ada para pewarta sabda Allah, paguyuban PSA namanya. Sebutannya keren, pewarta sabda Allah. Jadi minimal harus hafal kitab-kitab. Minimal hafal perjanjian. Ada berapa perjanjian? 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada berapa kitab? Ada berapa kitab? Perjanjian lama dan perjanjian baru? Ada berapa? Banyak, Romo. Nah, itu yang betul. Ya banyak, namanya Alkitab, kitab besar. Ada berapa? Banyak. Nanti dilihat ya, ada berapa kira-kira. Pewarta sabda Allah itu bagi saya, nama itu menurut saya memang harus tepat. Pewarta sabda Allah. Jadi, saudari-saudara, anak-anak atau adik-adik sekalian, kalau membaca di depan, itu sebagai pewarta sabda Allah. Dan kuncinya adalah yang kita lakukan bukan pekerjaan kita sendiri, tetapi ada campur tangan Allah. Demikian juga ketika Bapak Ibu mungkin di lingkungan juga harus mewartakan sabda Allah, bahkan memberi renungan. Tidak perlu kecewa kalau tidak ada hasilnya. Tidak perlu kecewa kalau tidak ada perubahan. Romo wis dibacane kitab suci, wis direnungne, wis dikuat bae Romo. Kok pancet ae. Ya karena itu pekerjaan Allah. Romo nanti khotbah mbok ya disindir-sindir Romo. Waduh, yang khotbah kalau saya sindir-sindir semua nanti. Tapi karena saya harus mewartakan sabda Allah, ya syukur-syukur ada yang tersindir, kira-kira begitu. Tapi itu Allah, bukan saya. Seperti hari ini juga Yesus menyampaikan, dikatakan malah pada awalnya, pada hari ini genaplah nas kitab suci
pada waktu kamu mendengarnya. Dan banyak orang di situ dikatakan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Maka berkatalah Yesus kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini, tapi sembuhkanlah dirimu, perbuatlah di sini tempat asalmu. Apa yang disampaikan oleh Yesus juga sepertinya tidak berbuah. Bahkan, loh, kulit sing ngomong lah, Rudi Gemblungan, mau Jorjo itu. Wah, jadi pastor ya, ngutbahi wong Karang bilang. Bisa jadi tidak ada hasilnya. Tetapi saudari-saudaraku yang terkasih, pewartaan atau sabda atau keselamatan atau warta gembira itu ternyata juga terus berjalan. Kisah ini memang punya latar belakang ya, bagaimana Lukas sekali lagi memang memberikan kepada kita bahwa warta keselamatan tidak hanya terbatas pada orang-orang Yahudi. Maka latar belakang dari perikop ini memang mau mengatakan bahwa warta keselamatan juga akhirnya harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Maka kesadaran inilah ternyata mungkin warta keselamatan itu belum bisa masuk kepada orang-orang Yahudi, tetapi ternyata warta keselamatan itu terus berkarya, terus hadir bahkan melampaui bangsa Israel. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, inilah yang harus terus kita sadari, bahwa warta keselamatan memang untuk siapa saja. Dan warta keselamatan ini sekali lagi bukan pekerjaan kita, tetapi warta keselamatan juga adalah campur tangan Allah sendiri dalam karya-karyanya. Maka sebenarnya menjadi pewarta sabda Allah yang harus sekali lagi disadari adalah saya mewartakan sabda Allah. Saya mewartakan kehendaknya. Saya mewartakan keselamatan yang bukan saja dari manusia yang menulis mungkin, yang menyampaikan mungkin, tetapi lebih-lebih Allah ada campur tangan Allah dalam karya itu. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita semakin menyadari bagaimana warta keselamatan itu selalu hadir. Maka semoga kita tidak jemu-jemu untuk menjadi bagian dalam karya dan pewartaan ini. Mau menjadi apa? Mau seperti apa? Semoga kita terus melakukan dan menyampaikan itu. Apakah berhasil? Apakah berbuah? Pasti campur tangan Allah ada di situ. Maka mari kita persembahkan segala usaha baik kita. Kita persembahkan segala upaya-upaya kita untuk mewartakan keselamatan. Dan biarkanlah Allah yang menyelesaikannya. Biarlah Allah yang menyempurnakannya. Dan disitulah sungguh perlu kerendahan hati kita. Karena memang Allah yang bekerja melalui kita. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.